Jadi hadirin khotul iman rahimakumullah, kembali sebuah pemberian sebelum bermanfaat bagi orang yang menerima, dia bermanfaat bagi orang yang memberi. Allah titipkan manis dan lezatnya iman. Hadirin khotul iman rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada yang lainnya, saya ingin mengatakan, jangan sampai kita kalah dengan orang-orang yang jauh lebih miskin ketimbang kita. 3 tahun lalu saya berkesempatan dakwah di Austria, di Wiener. Saat saya telepon ke Indonesia, setelah telepon istri, ibu saya ingin bicara. Kata ibu saya, "Gus, ada uang zakat enggak?" "Kenapa, Mak?" "Ada teman Mak ngaji, sepertinya dia mustahil." Saya bilang, "Ya sudah, kalau kayak gitu nanti zakatnya Agus disalurkan saja kepada beliau." "Kenapa memangnya?" Kata ibu saya, "Teman Mak ini kalau datang ke pengajian, walaupun datangnya duluan, duduknya paling belakang. Kalau ada yang sakit di antara teman-teman pengajian dan dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, beliau yang rajin untuk ngajak nengok dan beliau yang membayarkan ongkos bajainya. Tapi rasa-rasanya beliau adalah mustahil." Saya bilang, "Ya sudah, nanti Mak berangkat saja dengan istri." Hadirin khotul iman rahimakumullah, berangkatlah ibu dengan istri saya ke rumah daripada orang tua tersebut. Masya Allah, rumahnya sederhana. Di depan rumahnya banyak botol-botol aqua bekas. Ternyata kerjanya mengumpulkan botol-botol bekas. Nanti kalau sore ada yang membayar daripada botol-botol itu. Ditanyalah 2 hal ini. "Mbok, kenapa sih kalau datang ke pengajian, walaupun datangnya duluan tapi kok duduknya belakangan?" Sambil tersenyum, Mbok ini menjawab, "Soalnya baju yang pantas buat mengaji cuma 2, Bu. Malu saya ganti-gantian itu saja." Masya Allah. Kita terkadang belum terlalu buruk baju kita. Ada jilbab model baru, baju model baru. Yang berikutnya ditanya sama ibu saya, "Terus Mbok, kalau kondisinya kayak gini, kenapa kalau ada yang sakit dan kemudian dirawat, kita semuanya nengok, kenapa Mbok yang membayarkan ongkos bajainya?" Apa jawaban beliau? Jawaban beliau yang diceritakan oleh ibu saya itu nggak bisa saya lupakan. Apa jawaban beliau? "Kan surga bukan cuma buat orang kaya doang, Bu." Masya Allah. Adakah kita kalah dengan mereka-mereka yang jauh lebih sederhana ketimbang kita? Rasakanlah kelezatan iman pada saat kita berbagi dengan orang lain. Next. Hadirin khotul iman rahimakumullah. Yang terakhir adalah orang-orang yang saum di bulan Ramadan. Wasaimi Ramadan. Hadirin khotul iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 35, di antara orang-orang yang Allah sediakan ampunan, Allah sediakan pahala yang besar, di antaranya adalah was-shaimina was-shaimat. Orang-orang yang saum, orang-orang yang hadirin khotul iman rahimakumullah menjaga syahwat perutnya dengan saum kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Hadirin khotul iman rahimakumullah, masyaallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba saum di jalan Allah Subhanahu wa taala illa ab'adallahu lahu 70 kharifan." Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia dari neraka 70 musim. Jauh betul, artinya perjalanan yang kalau kita berjalan itu sampai 70 kali musim. Hadirin khotul iman, Allah jauhkan sejauh-jauhnya seperti itu. Hadirin khotul iman rahimakumullah, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kembali hadirin khotul iman rahimakumullah, banyak yang bisa kita lakukan agar surga rindu dengan kita. Dan sekali lagi hadirin khotul iman rahimakumullah, tiada kata yang pantas kita lantunkan melainkan syukur atas nikmat iman, atas nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Demikian jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.